Halo semuanya, sekarang kita akan melakukan onboarding atau melakukan deployment untuk access point 263 serta 362 ke aplikasi eKit. Nah, di sini pada device saya sudah terinstall Huawei eKit. Kemudian kita pilih Huawei eKit untuk menjalankan Huawei eKit. Kemudian pilih service dan pilih deploy now. Nah, sebelum saya melakukan deploy, kemudian kembali ke aplikasi eKit, pilih deploy now, kemudian pilih SME network, dan pilih next. Lalu pilih deployment mode. Nah, pada menu deployment mode, kita dapat memilih dua buah mode. Yang pertama adalah Wi-Fi deployment, dan yang kedua adalah deployment by scanning code. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan deployment menggunakan scanning code. Kemudian kita beri nama projectnya. Saya akan memberi nama yaitu eKit Sample. Kemudian silakan memberikan password untuk project tersebut. Lalu pilih OK. Lalu akan muncul menu scan QR code. Nah, saya akan melakukan scan QR code pada Huawei 263. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa scan berhasil atau scan successfully. Kemudian pilih scan more dan pilih finish. Kemudian pilih tanda tambah atau plus pada sudut kanan atas. Lalu scan QR pada access point 362. Lalu akan muncul menu scan successfully, pilih scan more dan finish. Kemudian pilih next. Kemudian device melakukan manual optimization, di mana ini akan melakukan konfigurasi radio secara manual. Jadi kita memilih access point mana yang akan dioptimize. Kemudian kita dapat memilih bandwidth yang akan digunakan. Di Indonesia itu biasanya menggunakan 20 MHz, jadi saya akan menggunakan 20 MHz. Lalu pilih channelnya, dan di Indonesia hanya ada channel 149 sampai 161, dan saya akan menggunakan channel 149. Kemudian kita juga dapat memilih power selection atau seberapa kuat pancaran signal dari access point tersebut. Kita dapat memilih transmit power sebesar berapa dBm, tapi sekarang saya akan menggunakan auto power selection, dan kita juga dapat memilih antena gain akan seberapa besar. Kemudian saya akan melakukan setting bandwidth pada 2,4 GHz, saya pilih 20 MHz. Kemudian channel yang digunakan, saya akan memilih channel 11. Lalu setelah selesai melakukan setting radio, pilih save. Dan sudah terdapat 4 buah template yang dapat digunakan, yaitu general, kemudian high density atau terdapat access point yang rapat, kemudian low density di mana hanya terdapat sedikit access point, lalu juga terdapat multi partition apabila terdapat ruangan yang banyak sekat. Dari keempat pilihan tersebut, kita dapat memilih mana yang lebih cocok sesuai dengan kondisi pada saat implementasi di lapangan. Di sini saya akan memilih general, kemudian saya pilih OK, dan kedua access point ini akan melakukan roaming optimization. Setelah selesai, maka akan muncul menu roaming optimization dan terdapat tampilan endpoint threshold untuk forcible offline dan reconnection. Setelah itu kita dapat kembali ke dashboard utama dan dapat melakukan konfigurasi yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu kita dapat melakukan konfigurasi radio, kemudian kita dapat melakukan optimization, entah itu menggunakan manual optimization, serta roaming optimization. Kemudian juga terdapat menu-menu lain apabila kita ingin mengkonfigurasi settingan yang lain. Setelah kita melakukan konfigurasi dan optimisasi, lalu kita dapat melihat kondisi bagaimana terminal terhubung ke Wi-Fi, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di sini juga terdapat menu Wi-Fi Health Check, di mana kita dapat melakukan apakah SSID yang sudah di-broadcast
kondisinya bagus atau tidak. Kemudian di sini kita dapat mengecek coverage, yaitu signal strength, kemudian Wi-Fi interference, lalu ping, kemudian internet speed, dan security. Setelah kita melakukan Wi-Fi test, maka di sini akan terdapat report bahwa coverage signalnya seperti apa, kemudian experience dari user seperti apa, dan dari sisi security seperti apa. Lalu saya akan menggunakan menu speed test untuk mengetes kecepatan dari Ekit SSID ini seberapa cepat. Pilih start, kemudian akan melakukan speed test atau kecepatan internet di Ekit SSID ini seberapa cepat. Di sini saya sedang melakukan speed test untuk upstream dan downstream. Dan akhirnya didapat bahwa untuk download kecepatannya 118,8 megabit per second, kemudian untuk upload kecepatannya 85,2 megabit per second. Lalu terdapat tampilan delay yaitu 8 milisecond. Kemudian pilih confirm dan kembali ke dashboard. Kemudian terdapat menu topologi di mana ketika kita klik maka akan muncul topologi kedua access point ini seperti apa. Nah, di sini ditampilkan bahwa kedua access point terdapat pada satu network yang sama dan keduanya terhubung ke internet. Lalu, apabila terdapat switch dan router SMI Huawei, maka akan muncul pada bagian topologi ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu utama dan semuanya sudah selesai dan Wi-Fi siap digunakan. indonesiaint@huawei.com